wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Ala ya sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu lahu bihi thariqun lil jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya ke tempat majelis ilmu, hakikatnya sedang berjalan menuju surga. Jadi Bapak Ibu ngelengkat dan sampean ngepatkeun pandangan di bumi kaya masjid, hakikatnya sedang berjalan menuju surga. Sebab di masjid majelis taklim adalah taman-taman surga. Halo. Mau masuk surga? Ibu bapak sebelum melangkahkan kaki dari rumah ke sini tulus ikhlas karena Allah, maka Allah ampuni dosa kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, di sini biasanya ngajinya paling lama Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa tidak masjid? Nah, itu masjid Miftahul Jannah ke Masjid Al-Jabar. Sabab saya. Waktu itu yang ada Masjidil Haram dan Masjidil Haram di mana? Di Mekah. Nah, di Masjidil Nabawi 1 rakaat sama dengan 1000 rakaat. Itulah masjid, 2 masjid yang diberkahi Allah, termasuk Masjid Palestina. Di mana? Masjid Al-Aqsa di Palestina. Di Palestina. Palestina adalah negara yang melahirkan cendekiawan Muslim. Para ilmuwan Muslim lahir di negara suci, negara Palestina. Sampai akhir zaman, Palestina tidak akan pernah berhenti, akan dijajah terus oleh Yahudi dan Israel. Akan terus dijajah oleh Israel. Dan ketika Palestina suatu saat nanti damai, merdeka, justru negara lain hancur. Mekah termasuk, Indonesia juga sama. Ketika jangan merasa paling hebat, jangan merasa paling segala-galanya, tetapi harus saling menguatkan. Itulah sesama umat Islam. Begitupun al-mu'min al-mu'min kajasadil wahid. Mukmin itu harus bagaikan satu tubuh yang saling merasakan. Saudara kita di Palestina dibombardir oleh orang Yahudi, kita harus merasakan sakitnya saudara kita di Palestina. Halo, ke Masjid Aqsa, dari Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha, menembus 3 alam: alam laut, alam malakut, alam jabarut. Alam laut, alam malakut, alam jabarut. Orang Yahudi sombong, Will Armstrong bisa menembus bulan. Kita umat Islam harus lebih bangga, bukan hanya menembus bulan, tapi menembus 7 lapis langit melalui 3 alam: alam laut, malakut, jabarut, menembus Rabbul Mustawa sampai Sidratul Muntaha. Itulah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra Mi'raj mungkin kita sebagai umat Islam mengatakan, lah Isra Mi'raj tidak masuk akal. Isra Mi'raj tidak masuk
Sebetulnya bukan tidak masuk akal, tapi kapasitas memori IQ kita terbatas untuk memahami peristiwa Isra Mi'raj. Karena Isra Mi'raj bukan harus diterima oleh logika, tapi Isra Mi'raj harus diterima oleh iman. Maka sahabat yang pertama menerima peristiwa Isra Mi'raj yaitu sahabat Abu, sehingga saat itu Abu Bakar dapat titel As-Siddiq menjadi Abu Bakar Siddiq, yaitu sahabat yang pertama percaya iman adanya kisah tentang peristiwa Isra Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Kita kaji sebentar dulu. Subhana, silakan dicek dari 114 surah Al-Quran. Al-Quran ada berapa surah? 114 surah. Ada berapa juz? Ada berapa ayat? 6.666 ayat. Kita kaji dari 114 surah hanya ada dalam surah Al-Isra yang ayat awalnya diawali dengan kalimat Subhan. Kurang makhluk manusia daya bersuci. Jangan merasa paling benar, jangan merasa paling mulia, jangan merasa paling hebat, jangan merasa paling suci, karena yang maha suci kecuali satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, bapak-bapak dihargai oleh istri, disayangi oleh istri, dicintai oleh istri, dihormati oleh istri, dimuliakan oleh anak, dihormati oleh anak kita, dihormati oleh menantu, dihormati oleh besan, dihormati oleh tetangga. Seorang kiai dihormati oleh santrinya, dimuliakan oleh jamaahnya, atasan dihormati oleh bawahan. Bukan karena kita suci dan mulia, tapi hakikatnya karena Allah menutupi aib dan keburukan kita. Betul? Halo? Ini tutupi aib oleh Allah, tutupi aib orang lain, tutupi aib suami, tutupi aib istri, tutupi aib mertua, tutupi aib menantu, tutupi aib tetangga. Yakin Allah akan menutupi aib kita ketika kita menutupi aib orang lain. Andai kata kita membukakan aib orang lain, ngorek-ngorek kesalahan batur, menyebarluaskan aib orang lain, maka tidak di dunia, di akhirat sudah pasti Allah bukakan aibnya. Na'udzubillahi min. Maka subhana, Allah itu maha suci. Tiga makna subhana. Ketika kita melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, karena peristiwa Isra Mi'raj itu intinya adalah linuriyahu min ayatina. Allah membuktikan tanda-tanda kekuasaannya. Maka ketika kita melihat tanda kekuasaan Allah, bacalah subhanallah. Ibu-ibu, bapak-bapak, hilir ke Pangandaran, melihat lautan yang begitu indah, tak kelihatan ujungnya, itu ciptaan siapa? Baca apa? Subhanallah. Lalu tiga bidadari kau baca sub. Jadi buka bobot tinggali bojor dan pakai blush on. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah membaca tasbih pagi dan sore hari. Bapak-bapak, sabada subuh, ibu-ibu jangan nanya suami kemana. Pada subuh suruh duduk di masjid 90 menit. Setelah azan subuh 90 menit ke depan sholat sunat isyraq 2 rakaat. Maka pahalanya barang siapa yang iktikaf pada sholat subuh sampai waktunya sholat isyraq 2 rakaat sama dengan pahala ibadah haji dan umrah.
Duduk di masjid, baca tasbih, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan ucapannya, berat timbangannya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Tanpa ada sebutnya calik di masjid. Subhanallah bihamdihi, subhanallah. Mari baca Quran maka, mari baca sholawat maka bebas. Nu penting zikrullah. Pada sebutnya teuing waktu sibuknya bukan dunia. Tapi si mantung gelah hati kasar. Allah gitu. Omong pamit tergaduh aktivitas ngantor ke pasar. Aktivitas ada jam salapan, tapi ada waktu untuk zikir. Ustaz, atau jangan mau ke pasar. Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Di pasar sambil ngaladangan nungguan pelanggan. Apa susahnya baca tasbih? Nulah malam nanya, Bapak balik ke mana? Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Bang Mister Laut Sakilo, subhanallah wa bihamdihi. Ya itu mah tidak boleh. Artinya tidak ada alasan untuk tidak bertasbih. Bahkan subuh, apa susahnya kita ke pasar baca tasbih, nyuci mobil baca tasbih, ibu-ibu masak baca tasbih, ngepel baca tasbih, ngelap kaca baca tasbih, istrika baca tasbih. Oh saudara ibu-ibu pagi-pagi sambil baca tasbih. Ibu, oh salawat, sholatullah, salamullah ala toha rasulillah, sholatullah, salamullah ala yasin, istrika awasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Apa sih susahnya bersolawat saat sedang bersih-bersih di rumah? Apa susahnya bertasbih sambil gegerok? Betul? Ya mah udah bari masak, museng kangkung, ibu-ibu bari nyanyi, sakitnya tuh di sini, mata salapnya teh gering. Ayo. Kalimatnya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Semuanya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu dua kalimat menjadi pikir untuk menyelesaikan masalah hidup. Halo, cung nu teu gaduh masalah. Saran bismillah. Oh. Ready, sekarang saya bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya begitu dalam. Ketika tauhid kita mantap, hakul yakin Allah adalah zat yang maha menyelesaikan semua masalah hidup kita. Ya ayuhan nabi, kata Allah, wahai nabi. Tapi kalimat selanjutnya, wa man ittaba'aka minal mu'minin. Ternyata bukan hanya nabi yang dipanggil oleh Allah. Ya itu kalau ibu nabi, harap
yang mengikuti jejak Rasulullah SAW. Apa kata Allah? Hasbukallah. Hasbukallah. Cukuplah zat Allah yang menyelesaikan masalah hidup kita. Hasbukallah. Cukuplah Allah sebagai penolong kita. Hasbukallah. Cukuplah Allah sebagai pelindung kita. Hasbukallah. Cukuplah Allah zat yang menyembuhkan penyakit kita. Hasbukallah. Allah yang membahagiakan rumah tangga kita. Hasbukallah. Allah yang menyolehkan anak cucu kita. Hasbukallah. Allah yang menenangkan hati dan pikiran kita. Maka zikirnya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ketika kita punya masalah hidup, rumah tangga tidak bahagia, usaha gulung tikar, penyakit tidak kunjung sembuh, sudah ke dokter ini, apotek ini, herbal ini, dukun ini, semua penyakit ada dalam tubuh kita berobat, kata siapa harus ke sini didatangin, ke alternatif didatangin, tapi tidak kunjung sembuh. Siapa zat yang maha menyembuhkan? Jangan sampai kita datang ke dokter lupa penyakit sesungguhnya Allah yang menyembuhkan. Ketika sembuh dari dokter, alhamdulillah, benar dokter teman. Allah yang telah menjalankan, berarti mengajalan benasaha. Allah nu di jalan benasaha Nabi Muhammad. Mata kada kapayuna asra bi'abdihi. Kurang kaji kalimat. Kunaon kalimat Nabi abdihi. Upami kalimat bi'abdihi mana umum. Maha suci dan Allah nu parantos ngajalankeun hambaku, kata Allah. Kunaon teu langsung ma'rifat eta mah nakirah. Henteu dikhususkeun kieu. Subhanalladzi asra bi Muhammad. Maha suci dan Allah nu parantos ngajalankeun Muhammad. Henteu Muhammad ya ku Rasul kalimat dia. Subhanalladzi asra bi Rasul. Tapi kalimat Nabi abdi. Upami kalimat Nabi abdihi ujarnya awam bisa wae urang. Tahu urang make sok nyebutkan sebagai hamba. Sok nyebut hamba Allah. Oh. Bapak-bapak sok nyebut aku. Ya Allah, ta eta urang teh hamba dunia, hamba jabatan, hamba HP, ibu-ibu hamba blason. Rek kudu lebar naon? Blason make up. Kau panganten hoyong bahagia di akhirat, hoyong sakinah mawaddah warahmah, tapi beres di akhirat duhur terus sholat kekerasan. Ari baju diganti tiap waktu, dari dipotong, air lain jadi kurang-kurang. Pada kumaha bahagianya rumah tangga ketika berani awal permulaan setelah akan meninggalkan sholat duhur, dan itu banyak. Pangan ente sholat tohor sabab lebar naon. Ari baju diganti dan dipotong. Hamba jabatan sikut kiri sikut kanan, naudzubillah kita. Kalau hamba Allah, tentu setiap Allah panggil waktunya adzan berkumandang cepat, karena itu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah menjadi hamba Allah? Karena hamba Allah itu melalui proses ujian. Nabi Muhammad sudah diakui oleh Allah sebagai hambanya, maka kalimatnya Subhanalladzi asra bi abdihi. Dan abdi di situ harus siapa? Siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kalimatnya abdihi? Satu, membuktikan Nabi Muhammad sudah diakui oleh Allah sebagai hambanya. Dua, hamba itu tentu melalui proses ujian. Jadi kalau kita ingin disebut hamba Allah, kudu siap dinawan, diuji. Jadi dia bangsa dengan wangi nawan, wangi satu, wangi apa? Seur mana ayeuna sareng mana? Seur ayeuna. Saha? Budak teh ujian. Ima tenggorone disiksa, tenggorone
Hujan leuweung atuh ieu mah Persib. Da ngaji libur aya naon mah. Berjamaah libur adalah kunaon? Persib la ilaha illallah. Bagaimana disebut hamba Allah kalau kita tidak siap diuji? Persib teh ujian teh. Ujian ka mana? Tuh hujan teh ujian, sibuk teh ujian. Jangan sampai gara-gara sibuk, gara-gara Persib berjamaah libur, pengajian libur. Allah. Jadi kalau kita ingin disebut hamba Allah, harus siap diuji. Apa ujian Rasulullah? Pada tahun itu Rasul ditinggalkan seorang istri yang membantu perjuangan Rasulullah meninggal dunia, yang bernama Siti Khadijah. Yang kedua, pamannya walaupun beda akidah meninggal dunia, yaitu Abu Thalib, sehingga tahun itu disebut Abu Qasdi, tahun ke-9. Ketika wafat istrinya, wafat pamannya, orang kafir Quraisy makin jadi-jadian ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat dakwah di Taif dilempari batu kerikil, bercucuran darah Rasulullah. Itulah ujian dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai dilempari batu kerikil, ingin dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Dia karek hujan, karek Persib, bener pangajian. Kok malah mau dilemparan naon batu? Pantes Rasulullah diaku sebagai hamba, sabab dipuji. Apalagi yang ketiga, mana hak abdi. Hamba itu terdiri dari dua unsur, Pak. Satu unsur rohani, dua unsur jasmani, maka disebut hamba. Hartosna Rasulullah Isra Mi'raj itu bukan hanya ruhnya saja, bukan hanya jasadnya saja, tapi Nabi Muhammad Isra Mi'raj ruh dan jasad, maka disebut hamba. Kalau hanya ruhnya saja diisrakan Mi'raj oleh Allah, naon bedana jeung pocong kakalaikan ruh naukur. Kalau hanya jasadnya saja, apa bedanya jeung mayit? Jadi yakini oleh kita bahwa Isra Mi'raj bukan hanya ruh, bukan hanya jasad, tapi ruh dan jasadnya, sehingga disebut hamba. Karena hamba terdiri dari dua unsur, ruh dan jasad. Di situ adalah ujian keimanan. Percaya apa enggak Isra Mi'raj? Lamun siang hari pada katingali rek teu percaya kumaha, terus dah katingali. Tapi lamun malam hari pan teu ningali dan tibra sadaya, maka itulah ujian keimanan. Maka kelahiran pada malam. Dari mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang diberkahi sekelilingnya. Hanya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa yang diberkahi oleh sekelilingnya. Sampai seluruh dunia umat Islam pasti ingin melaksanakan ibadah di Masjidil Haram, ibadah haji, ibadah dan ibadah yang paling capek, mahal dan tidak kapok adalah ibadah haji umroh. Yang kapok itu Mekah. Ayo mau sekali-kali ke Mekah, kapok, capek, tapi semua orang pasti rindu Baitullah. Bisa jadi seumur hidupnya 10 kali, 15 kali, artinya tidak bosan untuk menginjakkan kaki di tanah Masjidil Haram. Karena pahalanya luar biasa. Dan setiap ke Mekah, walaupun sudah pulang pergi ke Mekah, pasti ada yang baru di Mekah. Artinya akan terasa rindu Baitullah. Karena masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda kekuasaan Allah, saat Allah melihat ke kanan, bahagia karena umatnya di surga. Tapi saat Rasulullah melihat ke kiri, sedih sebab ningali umatnya yang sedang di neraka. Bahkan saat sedang Isra Mi'raj itu Rasulullah suatu ketika diajak oleh malaikat Jibril masuk ke surga. Pas masuk ke surga, Rasulullah mencium wangi semerbak yang tidak pernah Rasul cium di dunia. Saat masuk ke surga, wanginya luar biasa. Rasul bertanya, "Ya Jibril, wangi apa ini?" Apa kata Jibril? "Ya Rasulullah, inilah wanginya Siti Masitoh." Ada yang tahu Siti Masitoh? Halo?
Siti Masito itu adalah pembantunya Fir'aun. Ada yang kenal Fir'aun Bapak? Anak-anak kenal Fir'aun? Kenal di mana? Fir'aun itu adalah raja kafir, mempunyai pembantu yang namanya Siti Masito. Siti Masito suatu ketika menyisir rambut anaknya Fir'aun. Lagi nyisiran rambut anak Fir'aun, jatuh sisirnya, diambil refleks membaca Bismillahirrahmanirrahim. Siti Masito akidahnya mantap, umat Islam. Tapi dulunya Fir'aun kafir, anaknya pun kafir. Saat Masito mengambil sisir, membaca Bismillah, anak Fir'aun lapor kepada Fir'aun, ayahnya, wahai ayahandaku, tadi aku mendengar Masito membaca basmalah saat mengambil sisir. Berarti Masito tidak mengakui bahwa ayahanda sebagai Tuhannya, karena Masito mempunyai Tuhan yang namanya Allah. Langsung tuh Masito dipanggil, wahai Masito, kesini kau. Tadi engkau membacakan basmalah, berarti engkau tidak mengakui kami adalah Tuhanmu. Betul, kami tidak mengakui engkau adalah Tuhanku, karena Tuhanku adalah Allah. Kalau begitu kami hukum kau, sampai engkau kami goreng, sampai kosong, rengeng, tutup. Tapi tetap Siti Masito mengucapkan kalimat La ilaha illallah, sampai kosong. Allahu ahad, Tuhanku adalah Allah, Allah yang maha satu, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, sampai kosong. Siti Masito, gosongnya Masito mempertahankan tauhid menjadi wali di mana? Surga. Siap kurang sadaya mempertahankan tauhid ketika digoreng sampai kosong? Nah, aku versi ketika Allah perintah haji, ketika Allah memerintahkan kita puasa, Allah memerintahkan kita zakat dan ibadat yang lainnya, Allah tidak pernah manggil Rasulullah menghadap. Tapi saat perintah sholat, tanpa pakai perantara malaikat Jibril, malaikat Jibril penurun wahyu. Tapi ibadah yang lain Allah cukup nugasin malaikat Jibril sampaikan ke Muhammad perintah zakat, puasa, haji. Tapi saat perintah sholat, Jibril bawa Nabi Muhammad menghadapku. Artinya apa? Sholat itu menjadi penentu, menjadi nilai baik dan buruk tolak ukur amal ibadah kita. Apa artinya umroh tiap bulan? Apa artinya haji tiap tahun? Apa artinya sedekah setiap hari? Apa artinya puasa Senin Kamis? Apa artinya baca Quran setiap hari? Adalah sholat lima waktu kita tinggalkan. Uang 1 juta karena ada 06 tambah angka 1 di depan. 0-nya 6, tidak ada angka 1 nilainya 0. Semua amal ibadah kita nilainya 0, menjadi bernilai tatkala ada sholat. Bangun dan berdiri kokoh karena ada tiang. As-salatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Halo. Rukun iman berapa? 6. Rukun Islam 5. Satu lagi namanya ihsan. Antaqullaha ka'annaka fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu seakan-akan ketika kita ibadah, kita seakan-akan kita melihat, seakan-akan kita Allah maha melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat Allah. Seakan-akan kita bisa melihat Allah, tapi tidak bisa melihat Allah. Tapi Allah maha melihat. Artinya kita akan mempersiapkan diri bahwa kita menghadap Allah. Nah, rukun iman 6, rukun Islam 5, amal ihsan 1, jumlah berapa? Islam iman 6, Islam 5, 11, ihsan 1. Rukun iman, Islam, ihsan itu disebutnya rukun agama. Rukun agama ada 3, iman, Islam, ihsan. Iman 6, ihsan 5, Islam 5, ihsan 1, jadi jumlah 2. Berarti lamun jalma teu ngamalkeun 12 disebutna cilaka. Paling soluasi buat saya amali, paling pasadat saya amali. Paling dihisab di waktu apa urusan sholatnya lulus, semua amal menjadi lulus. Sholatnya rusak, semua amal menjadi rusak. Setelah
yang terakhir, sholatlah sebelum disolatkan. Sholatlah di dalam masjid sebelum disolatkan di dalam. Sholatlah di belakang imam sebelum disolatkan di depan. Toh cekap bisa. Enggak. Terus apa? Pertanyaan kedua. Oke, sebutkan rukun iman. Iman kepada Allah, kepada malaikat, pada malaikat. Terus Tiga, iman kepada Allah. Terus kepada Rasul. terus Iman kepada hari kiamat, 6. pada kemudian pada Oke, terus satu lagi apa rukun? Satu, dua, belum, empat, lima. Oke, satu lagi apa tadi? Ihsan. Itu disebutnya apa? Rukun iman, rukun Islam, ihsan. Disebut apa? Rukun? Bukan. Iman, Islam, ihsan. Rukun agama. Rukun. Kalau di dunia tadi ada berapa rukun agama? Ada 3. Iman, Islam, ihsan. Ini hadiahnya buat aja. Oh, kalau ada kemauan pasti ada penghasilan. Kata-kata yang tidak berkenan. Bapak Ibu mohon doa, insya Allah saya tampil di TV One dalam acara Damai Indonesia hari Minggu jam 1. Ya tapi mau diorang. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya bantuin? Ah ya. Bandung mah capek,